Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini gitu ya, mau ngebahas sebuah website namanya opalp.com. Dan ini terima kasih buat yang udah komentar gitu ya, minta ngebahas. Karena biasanya gue udah mulai kehabisan topik, apalagi yang mau dibahas ya kalau nggak dari komentar-komentar kalian yang nyampein. Ada yang lagi rame nih kak, ini sekali lagi gue bisa mengapresiasi, terima kasih buat komentar-komentar kalian, walaupun mungkin gak bisa gue balas juga misalkan ya guys, tapi terima kasih buat kalian yang udah ngasih requestan. Dan sejujurnya tadinya gue kagak tahu guys Opalp ini, tapi setelah dicari tahu kok kayak mirip sama kemarin gue ngebahas ada MG Adventures juga. Terus juga kalau ngelihat dari dashboard websitenya Opalp ini ya, Opalp. Kadang jadi ingetnya Olaf ya, Olafnya Frozen guys. Mohon maaf nih. Nah di sini kok kayak tampilannya nih, mohon maaf nih ya, kayak ingatkan saya pada aplikasi ataupun website sebelum-sebelumnya yang udah pada gone gitu ya, udah pada menghilang. Itu ya ada yang paling paling populer pada saat itu adalah Redford ya guys. Jadi template-templatenya gini nih di atas ya, terus ada dia sekarang sini beda nih. Kalau waktu Redford tuh gue inget tuh di sini tuh line untuk harga-harga tapi dijadiin satu ya. Ini kan di split jadi dua gini nih guys. Jadi satu, terus bagian bawahnya keterangan-keterangan biasa, dan terakhir seperti biasa nih ya, kayak gini-gini aja. Tapi ya gue tuh kalau ngeliat website itu biasanya nggak dari atas ke bawah, langsung ke bawah guys biasanya. Kenapa? Karena di bagian bawah itu menurut gue paling krusial ketika kalian sudah melihat keseluruhan dari websitenya. Ini gue aja sih yang mungkin ya, gue nggak tahu kalau kalian gitu juga atau enggak. Karena di bagian bawah itu pentingnya untuk naruh informasi-informasi. Jadi misalkan gue lagi bingung nih ya, misalkan ada website A, gue lagi ada masalah nih sama misalnya sesuatu bisnis dari A ini, otomatis gue akan cari ke bawah untuk cari entah email ataupun nomor telepon ataupun ada kontak langsung kayak dia ini ya untuk live chatnya di bagian samping-samping sini. Nah di sini kocaknya tidak ada sama sekali. Padahal kalau misalkan ini adalah sebuah aplikasi ataupun platform trading ya, tradingnya kripto gitu ya, ini kan canggih ya guys ya. Kenapa kagak ada email ke, nomor telepon ke, misalkan untuk teman-teman nih mengalami kendala. Nah di sini cuman ada begini doang guys ya, cuman ada begini aja. Pertanyaan-pertanyaan gini yang menurut gue yang nggak clear lah kalau misalkan kalian punya masalah di luar dari hal itu. Terus juga ya itu tadi ya, terus entah juga biasanya di bagian bawah itu ada sosial media. Ini kagak ada sama sekali. Ini mohon maaf lagi nih ya, era digital zaman sekarang bikin sosial media tuh gampang banget ya guys. Gampang banget, orang aja kita ya individu nih, bukan perusahaan nih ya, individu nih kita aja bisa punya 1-3 sosial media buat stalking. Ini masa kagak ada sama sekali ya kan. Setidaknya kalau ini aplikasi ataupun website yang legit dan sangat amat keren, sangat amat canggih, dan orang harus pakai nih website nih, setidaknya itu ada sosial media guys. Tapi di sini nggak ada. Itu udah aneh menurut gue ya, aneh apalagi di era zaman sekarang. Terus kalau ditambah lagi di sini ada sebenarnya secara singkatnya singkat banget lagi, cuma berapa nih, cuma 2 paragraf yang sebenarnya bisa jadi 1 kalimat. Satu paragraf maksud gue ya, ini singkat banget guys, kayak pop-up Adobe Industry Leading Security Technologies dan bla bla bla, cuma kata-kata gini doang. Itu gimana gitu ya, maksud gue nggak ada validasi dari apa yang dia lakukan, karena cuman omongan dan ketikan kata-kata begini saja gitu ya guys. Oke. Terus sebelum tadi gue ke website-nya, gue juga cari-cari gitu guys di Google terkait aplikasi ini. Itu minim juga informasinya. Nah itu udah bisa langsung kalian simpulkan sendiri ya guys.
Karena ya ujung-ujungnya kalau aplikasi-aplikasi ini ya sekarang lagi mulai naik lagi nih trading-trading di bidang kripto, mulai naik lagi nama-namanya gitu ya guys. Entah juga dia pakai kayak copy trading arbitrase atau apapun lah modusnya, tapi ini tradingnya di bidang kripto gitu ya guys. Ini mulai naik daun lagi nih, mulai muncul lagi. Dan sekali lagi ya guys, kalau menurut gua singkatnya dan bisa ya lebih efisien gitu, kalian kan banyak ya exchange ataupun aplikasi ataupun platform yang udah terkenal gitu ya, bahkan Indonesia atau mungkin aplikasi-aplikasi dari luar yang juga terkenal di Indonesia itu udah banyak banget guys. Kenapa nggak kalian pakai itu aja ya, biar untuk sekuritas kalian tuh lebih uang kalian tuh tahu gitu loh, aman ya, uang kalian tuh gak ditipu gitu ya. Terus juga untuk legalitasnya juga udah ada gitu ya. Kenapa harus lari ke website-website kayak gini? Karena gue tahu ya website-website kayak gini tuh lebih dia tuh masuknya ke ranah spiritual spiritual ya, kadang spiritual, kadang emosional, dipermainkan emosional kalian untuk bisa join dengan cara ngasih iming-iming keuntungan yang lebih besar, bahkan sinyal tradingnya yang udah pasti ya guys. Kalian tuh nggak usah takut-takut gitu ya. Sini kalau kita lihat ya ada copy trading, terus ada option, ada second, ada staking juga. Sini ada marketnya. Ya marketnya ya kayak biasa aja gitu ya guys. Nah kalaupun kalian gitu ya pengen ngecek nih, misalkan lo nggak paham gitu ya masih tahap belajar juga sih gue guys. Buat ngecek untuk grafiknya ini legit atau enggak, kalian bisa cek ke websitenya CoinMarketCap guys. Jadi CoinMarketCap itu kayak menurut gue sih kayak perpustakaan library semua token ataupun koin gitu ya, informasi tentang kripto itu ada di sana, baik grafiknya juga, harga, update. Jadi kalian bisa komparasi, atau misalkan kalian juga adalah seorang trader kripto ya guys. Misalkan kalian punya aplikasi yang udah legal, resmi ya, diawasi di Indonesia gitu ya. Itu kalian bisa bandingkan juga untuk grafik-grafik yang muncul gitu ya, dari harganya, grafiknya, itu kalian bisa komparasi. Nah biasanya aplikasi-aplikasi kayak begini grafiknya itu suka-suka mereka, suka-suka sama yang punya aplikasinya, karena grafiknya manipulasi ya. Terus juga sinyal-sinyal yang diberikan ya di jam-jam tertentu nih. Nah misalkan kalian mau praktekin juga nih sinyal yang diberikan dari Opalp ini ke website kalian yang kalian pakai, itu biasanya kagak match guys ya, kagak match. Jadi ya disitulah sudah terlihat penipuannya. Bahkan mungkin mereka bakal menggunakan koin atau token ya yang cuma ada di aplikasi itu aja, gak ada di CoinMarketCap. Bahkan yang tadi gue bilang ya, CoinMarketCap itu kayak library yang isinya ya banyak banget lah. Kalian mau koin-koin micin kayak koin-koin yang udah populer ataupun yang lainnya gitu ya guys, itu nggak ada, kalian cek di sana. Jadi cuma ada koin ataupun token yang ada di sini, bahkan di aplikasi lain juga nggak ada. Itu kan udah aneh banget. Dan itu modus-modus kayak gitu udah banyak banget ya guys. Udah ini, dan di sini gue nggak akan ngecek harga satu-satu ya guys, cuman kayak lebih kayak ngeglobalin dari yang kemarin-kemarin terjadi ya guys. Oke, dan sekarang kita pindah nih di sini ya dari Reddit guys. Jadi ada orang yang nanya ya tentang aplikasi Opalp ini itu gimana, scam atau legit ya. Nah di sini dia ngejelasin gitu ya guys, kalau Opalp ini itu scam. Jadi ketika di sini gue terjemahin aja ya, kayak langsung aja ya guys. Kayak ketika kalian itu baru memulai membuka aplikasinya, itu kalian tuh diwajibin untuk invite orang. Nah orang ini gitu ya kena akunnya tuh kekunci karena dia tuh disuruh untuk invite orang baru, dan bahkan di minimal ya setiap orang itu harus deposit $100 yang kurang lebih kurs saat ini 1,6 juta. Itu lumayan mahal. Padahal kalau kita deposit di aplikasi-aplikasi yang
apa ya namanya, sudah diawasi resmi legal, itu nggak ada patokan minimal deposit. Ada tapi kecil banget paling guys, yang ngikutin dari harga kriptonya atau koin ataupun tokennya, paling berdasarkan itu aja. Tapi nggak yang dipukul rata $100 seperti ini. Dan ini menurut gua mahal banget, apalagi kalau orang baru mau belajar trading, misalkan kecil-kecilan dulu lah, 10.000 lah, misalkan 50 gitu kan, ya nggak bisa kan ya. Terus di sini ya ujungnya dia menceritakan bagaimana dia itu harus mengundang orang ya, nggak jauh beda sama aplikasi Revert yang sebelumnya tadi gue sebut juga. Ujung-ujungnya tuh disuruh mengundang orang, cari member ya. Intinya adalah di sini adalah piramida skema Ponzi yang ujungnya scam. Jadi modusnya aja kripto, modusnya trading, padahal di dalamnya itu guys disuruh kalian tuh cari member, ngundang orang. Nah dari situlah duit member terkumpul itu dibagikan ke orang-orang yang bisa dibilang menguntungkan di aplikasinya, orang-orang yang bisa memberikan benefit ke aplikasinya dengan ya dia mengundang orang lain, terus juga dia bisa banyak ngajak orang, deposit orang lain itu besar. Dari situlah orang-orang itu ada yang diuntungkan. Jadi saran gua kalian wajib hati-hati sama aplikasi model seperti ini ya guys. Terus sekarang kita pindah ke Facebook ya, seperti biasa ya guys. Ini ada grup nih ya, grup sinyal trading nih ya. Jadi mainnya sinyal-sinyal juga, ini share-sharean orang juga seperti ini. Saat ini memang kalau kita lihat misalkan terbukti membayar nih, iya terbukti membayar. Tapi nanti kalau udah tidak membukti membayar, siapa yang mau tanggung jawab? Pertanyaan itu aja. Ya, karena di sini gue cuma ingin mencegah sebelum terjadi masalah. Setelah itu, cara mengobatinya bukan ranah gue lagi guys. Gue cuma warga sipil aja kayak kalian, gak punya kewenangan apa-apa gitu ya. Dan cuma bisa bilang, kalian wajib hati-hati. Terus di sini ada, kalau gue lihat tuh bukan cuma di Indonesia ya, di beberapa negara lain. Gue lihat juga di Philippines tadi ada share-sharean kayak gini juga. Ini juga mungkin berbahasa Inggris, gue mungkin kurang tahu ini dari mana. Mungkin daerah Filipina kali ya. Nah terus ini juga ada orang Indonesia. Dan ini dia nunjukin ya, ada sertifikat ini. Kita lihat ya, kita lihat guys. Ini Asik Golf. Oke. Nah, Australian Pulp. Nah ini sertifikat ini cuman nunjukin begini doang guys. Nah kita lihat lagi ya. Nih share sertifikat dari Asik. Oke. Jadi kalau bahas tentang Asik ini memang sertifikat yang biasa digunakan sama apa namanya aplikasi kripto ya guys ya. Oke guys, sekarang kita pindah di sini aja guys ya. Jadi ini dari kesimpulan dari AI. Asik tidak memberikan legalitas langsung untuk exchange kripto di Australia, tetapi mereka mengatur aktivitas yang berhubungan dengan aset digital jika aktivitas tersebut dianggap sebagai layanan aset digital atau jasa keuangan. Ini berarti exchange harus memenuhi persyaratan pendaftaran dan kepatuhan di bawah hukum Australia jika mereka mengoperasikan bisnis yang termasuk dalam lingkup Asik seperti penyedia layanan aset digital. Dan kalau kita pindah lagi ya guys, ini cuma ini ya sebagai registrasi ya, terdaftar ya company-nya tersebut, tapi bukan sebagai izin dari exchange-nya itu bergerak di bidang trading ya guys ya. Nah di sini yang paling tepat adalah bukan Asik tadi ya guys, tapi dari Austrack ya. Jadi di mana harusnya exchange di bidang kripto itu terdaftar dari Austrack ini guys. Nah ini beberapa exchange ya sudah terdaftar, ada Binance, Coinbase, ada CoinSpot, Crypto.com, terus juga ada OKX gitu ya guys. Jadi yang paling tepat adalah terdaftar di Austrack ini karena dia ini yang akan mengatur untuk regulasi dari exchange tersebut ya guys ya. Terus sebenarnya masih banyak nih sertifikat di bawah. Mungkin ini yang sering kali kita temui bersama kalau kalian sering nonton video gue gitu ya guys. Ini yang paling sering muncul gitu ya. Ketika dia pakai sertifikat Australia, tiba-tiba di sini kalau nggak salah ini tuh
dari Colorado guys ya. Kalian simpulkan saja sendiri ya guys. Dan sertifikat ini bukan sebagai legalitas di bidang cryptocurrency. Dan kalaupun kita lihat sertifikat ini cuman sertifikatan aja yang ya bentuknya kalian nilai sendiri ya guys. Dan ini karena durasi videonya udah cukup panjang gitu ya guys. Nanti kalau misalkan ada info terbaru ataupun misalkan juga ada update gitu ya, nanti mungkin gue akan tambahkan di video berikutnya. Cuma di video kali ini gue cuma bisa bilang kalian wajib hati-hati kalau diajak ke dalam investasi seperti ini ya. So mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.